Selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, dan selalu kita berselawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ta'zim dan takriman kami kepada guru-guru kami, ustaz-ustaz tengku-tengku, imam masjid, khatib masjid, ketua dan pengurus BKM, para mahasiswa, dan seluruh jamaah Jumat yang berhadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kesemuanya tercatat sebagai calon-calon penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita masih berada di bulan Syawal, dan sebagaimana di bulan Syawal kita saling sapa menyapa, kunjung mengunjungi, bersalam-salaman, guna kemudian kita meminta maaf. Dosa ghibah insyaallah Allah maafkan ketika kita meminta maaf. Dosa fitnah juga Allah hapuskan ketika kita minta maaf. Dosa iri, dengki, hasad, hasud, insyaallah semuanya Allah hapuskan ketika kita kemudian saling meminta maaf. Namun hadirin yang dimuliakan Allah, ternyata ada satu buah perkara yang tidak secara otomatis dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala sekalipun kita telah melewati 35 kali Syawal ataupun lebaran. Minta maaf kita 35 kali lebaran, belum terhapus perkara tersebut sebelum orang-orang yang terlibat dalam perkara itu memberikan sinyal bahwa perkara itu telah berakhir dan selesai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perkara ini sering sekali kita anggap ringan dan sepele. Namun ternyata di balik itu Islam justru menyoroti perkara ini, bahkan memberikan ancaman keras bagi orang-orang yang menganggap sepele perkara tersebut. Tidak tanggung-tanggung, minimal 5 hal yang akan diperoleh orang-orang yang sepele dengan perkara tersebut. Yang pertama, hadirin yang dimuliakan Allah, Allah anggap dia sebagai orang yang zalim. Allah anggap dia sebagai orang yang zalim. Yang kedua, ganjaran agama lagi datang. Kalau seandainya orang itu hidup di zaman Rasulullah, dia meninggal dunia, ada Rasulullah di sisinya, maka hadirin Rasulullah enggan untuk menyolati jenazahnya. Rasulullah yang kemudian kita harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak, ternyata di dunia pun Rasul tidak mau menyolati jenazah kita. Lalu yang ketiga, ganjaran agama lagi terhadap orang yang sepele dengan perkara itu. Ketika orang itu kemudian meninggal dunia, dimasukkan ke dalam alam kubur, maka dalam hadis dijelaskan kulit orang itu terasa panas luar biasa. Kulitnya panas di alam kubur, sampai kemudian ada orang yang menyelesaikan perkara itu, kalaupun ada orang yang kemudian menyelesaikannya. Yang keempat, diganjar lagi hadirin bahwa orang-orang yang sepele dengan perkara itu nanti di yaumil qiyamah menghadap Allah sebagai seorang yang berstatus sebagai pencuri. Rumahnya ada, kendaraannya ada, pakaiannya lengkap, semua dia punya, tapi tidak sangka-sangka menghadap Allah bukan dalam keadaan kondisi bertakwa, tapi justru dalam keadaan berstatus sebagai seorang pencuri. Dan yang terakhir hadirin,
agama Islam menyorotinya, mengganjar orang-orang yang sepele dengan perkara itu, yaitu dengan Allah menghancurkan kehidupannya. Bagaimana lagi, mau apa lagi kalau Allah Subhanahu wa taala telah berkehendak untuk menghancurkan kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lantas muncul pertanyaan besar. Sebetulnya perkara apa yang dimaksudkan? 35 kali Syawal tidak dimaafkan, bahkan sering kita anggap sepele, dan diganjar oleh agama Islam dengan peringatan yang begitu keras. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia adalah perkara ad-dain, ataupun yang kita kenal dengan hutang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pernahkah kita membayangkan Allah Subhanahu wa taala yang maha besar itu menciptakan planet, menciptakan galaksi, menciptakan bumi beserta isinya, tanah, daratan yang sangat luas, lautan yang sangat luas, langit yang begitu luas. Ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mengurusi hal-hal yang begitu besar dalam alam semesta ini, ternyata Allah melalui Al-Quran juga mengatur hal kecil yang selama ini kita anggap ringan, kita anggap sepele. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ternyata Allah mengatur hubungan kita dengan orang lain. Allah juga mengatur hubungan muamalah kita dengan orang lain. Hadirin, tidak tanggung-tanggung di dalam Al-Quran ayat yang paling panjang berbicara tentang muamalah. Ternyata bukanlah ayat-ayat yang lain, tetapi ayat yang paling panjang berbicara tentang muamalah, yaitu ayat ad-dain. Surah Al-Baqarah 282. Surat yang paling panjang di dalam Al-Quran, satu lembar panjangnya. Maka ini hadirin yang dimuliakan Allah, ternyata menjadi sebuah sinyal bagi kita. Begitu penting, begitu urgennya kita memperhatikan adab-adab dalam hutang piutang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Islam menjadikan sebuah transaksi hutang piutang itu sebagai transaksi yang mubah ataupun boleh dilakukan. Bahkan Rasulullah SAW pun pernah terlibat dalam transaksi hutang piutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kehidupan Rasulullah itu kita dekati dengan teori kapitalis, maka kita akan temukan kehidupan Rasulullah seperti orang yang begitu miskin. Mengapa? Karena Rasulullah meninggal dunia tidak meninggalkan banyak pabrik, tidak meninggalkan lahan yang begitu luas, tidak meninggalkan bangunan-bangunan gedung-gedung, tidak meninggalkan rumah-rumah kos. Namun hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kehidupan Rasulullah disoroti dari teori akuntansi syariah, maka sesungguhnya Rasulullah itu laksana sebuah perusahaan yang begitu besar memberikan manfaat kepada orang lain. Cash flow-nya itu begitu lancar. Datang yang memiliki nilai lalu dikeluarkan kepada sebuah jalan-jalan kebaikan. Datang kebaikan, keluar kebaikan. Datang kebaikan, keluar kebaikan. Itulah yang terjadi dalam kehidupan Rasulullah SAW. Maka hadirin, pada kesempatan yang berbahagia ini, setidaknya khatib menyampaikan 10 adab secara ringkas dalam transaksi hutang piutang. Satu adab harus kita perhatikan bersama-sama. 3 adab diperhatikan oleh orang yang memberikan hutang, dan 6 adab itu diperhatikan oleh yang berhutang. 1 adab diperhatikan bersama-sama, 3 adab diperhatikan oleh orang yang memberikan hutang, dan 6 adab lagi diperhatikan oleh orang yang hutang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang pertama adalah, adab yang pertama yang harus diperhatikan bersama-sama adalah mencatat transaksi hutang piutang. Pemberi hutang, debitur, dan penerima hutang, kreditur, harus
memastikan bahwa transaksi hutang piutang itu tercatat. Hal ini sesuai dengan anjuran daripada Al-Quran, Al-Baqarah ayat 282, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Hai orang-orang yang beriman, apabila engkau bertransaksi secara tidak tunai dalam waktu tertentu, maka Allah perintahkan catatlah. Catat. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, berapa banyak hari ini kita temukan transaksi yang tidak bisa kita tagih, segan untuk kita tagih, takut, khawatir, malu bahkan kita tagih, karena semua itu tidak tercatat. Hadirin, ini sering terjadi dalam masyarakat. Terkadang hadirin kita memesan sebuah barang itu selesai 2 bulan kemudian, kita berikan DP 10 juta rupiah. Ternyata tidak sampai 2 bulan, bukan barangnya yang selesai, ternyata orang yang buatnya lebih dahulu selesai. Sebulan kemudian meninggal orang yang buat, barang belum selesai. Hadirin yang dimuliakan Allah, karena kepercayaan tadi, karena kawan tadi, karena persaudaraan tadi, pada akhirnya kita lalai mencatat, dan akhirnya kita malu, takut, khawatir untuk kemudian mengklaim uang yang telah kita berikan tersebut. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, jangan sampai rasa seakan-akan kalau kita catat itu mengurangi kepercayaan kita, justru kita lalai untuk mencatat sebuah transaksi hutang piutang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu yang harus diperhatikan bersama-sama. Kemudian 3 yang harus diperhatikan oleh orang yang memberikan hutang ataupun debitur. Yang pertama adalah tidak memberikan syarat apapun ketika Anda memberikan hutang kepada orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagaimana itu? Misalnya sebuah transaksi terjadi, saya akan memberikan uang kepada saudara. Jika kemudian saudara menjual kendaraan saudara kepada saya seharga 3 juta rupiah, saya akan pinjamkan Anda uang 10 juta, tapi dengan syarat Anda jual sepeda motor Anda kepada saya dengan harga 3 juta rupiah. Ataupun hadirin yang dimuliakan Allah, saya akan pinjamkan kepada saudara 10 juta rupiah dengan syarat nikahkan anak saudara dengan saya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, hutang piutang adalah hutang piutang, akad nikah adalah akad nikah, akad jual beli adalah akad jual beli. Maka oleh sebab itu selesaikanlah satu persatu, baru melanjut kepada transaksi yang berikutnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan kita berikan syarat apapun ketika kita menghutangkan uang kita. Kemudian hadirin, yang kedua yang harus diperhatikan oleh orang yang memberi hutang, yaitu tidak mengambil untung. Hanjit ketanyo tacok laba ketika tanyo tajuk peng kegop dalam bentuk hutang piutang. Ini sesuai dengan hadis dan sesuai dengan kaidah usul fiqh, kullu qard jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat, sesungguhnya itu adalah masuk ke dalam riba. Jadi pinjaman tidak boleh ada hal keuntungan yang kita peroleh. Yang ketiga hadirin yang harus diperhatikan oleh yang memberikan hutang adalah memberikan kelonggaran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Pak, kami telah memberikan kelonggaran. 1 bulan sudah kami berikan, 2 bulan juga sudah, bahkan setahun sudah kami berikan, tapi tidak kunjung dibayar-bayar hutang kami. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kepada saudara-saudara yang telah menghutangkan, maka sebuah hadis yang begitu menghibur kepada kita semua, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang meringankan, memudahkan kehidupan orang lain di dunia, maka kelak Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan, meringankan urusannya di akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain, hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah menjelaskan, datang kepada Anda seseorang yang akan menagih hutang, lalu Anda kasihan dan memberikan kelonggaran kepadanya. Bolehlah 1 bulan lagi boleh. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, ketika Anda memberikan kelonggaran tersebut, maka dicatat sebagai orang-orang yang bersedekah selama dia tidak mampu membayar sampai dengan 1 bulan tersebut. Lalu bulan depan jatuh tempo lagi, datang lagi hadirin dia belum juga mampu membayar hutang tersebut. Maka hadirin yang dimuliakan Allah,
Dalam Islam menjanjikan bahawa seakan-akan Anda telah bersedekah setiap harinya sebanyak 2 kali lipat. Maka pantaslah hadirin ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj, Rasulullah melihat sebuah pintu yang bertuliskan sedekah 10 kali, qard atau hutang 18 kali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah 3 yang harus diperhatikan oleh orang-orang pemberi hutang. Kemudian yang terakhir, bagi orang-orang yang berhutang ada 6 hal yang harus diperhatikan dan khatib jelaskan secara singkat. Yang pertama, niat berhutang itu bukan untuk bersenang-senang. Dan juga kemudian niat untuk berhutang itu bukan untuk kemudian tidak melunasi. Kalau ini tersirat dalam kehidupan kita, maka itulah Allah akan menghancurkan kehidupan kita. Yang kedua, melebihkan saat pengembalian hutang. Hadirin yang dimuliakan Allah, sunnah bagi kita ketika kita ditolong orang dengan sebuah pinjaman hutang, maka kita kemudian melebihkan hutang tersebut, pengembalian tersebut. Hal ini sesuai dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, khairukum ahsanukum qada'a, sebaik-baik kamu adalah yang meminjam lalu mengembalikannya secara lebih. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga yang harus diperhatikan oleh orang yang berhutang adalah segera melunasi. Kalau sudah mampu, sudah punya, segera cicil, segera melunasi. Maka dalam hadis riwayat Bukhari Muslim menerangkan bahawa matlul ghani zulmun. Orang-orang yang mampu, kaya, sudah siap dia untuk membayar hutang tapi dia menunda-nunda, maka dia tercatat sebagai orang-orang yang zalim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang keempat, bagi orang yang menghutang harus menggunakan hutang itu sebaik-baiknya. Dan yang kelima, kalau terlambat membayar, segera melapor. Kita sering temukan di dalam masyarakat, ketika tidak mampu bayar, maka kita menghindar, kita jauh, kita menghilang. Padahal sunnah bagi kita kemudian untuk datang melapor, menceritakan bagaimana sebetulnya kondisi keuangan yang kita hadapi. Dan yang terakhir, hadirin yang dimuliakan Allah, boleh bagi kita orang yang berhutang, kalau kita tidak mampu, sudah berupaya, sudah berusaha keras tapi tidak mampu juga, maka boleh kita ajukan keringanan kepada orang yang telah memberikan kita hutang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, meski demikian, kalaupun orang yang memberikan hutang kepada kita tidak mau memberikan keringanan, maka kita bersabar dan boleh menempuh jalur yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, barangkali itu yang dapat khatib sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita. Yang pada aslinya adalah memberikan hutang adalah sebuah sunnah, sedangkan mengembalikan hutang adalah sebuah kewajiban. Jangan sampai kita membalik persepsi ini, meminjamkan uang atau memberikan hutang menjadi sebuah kewajiban dan mengembalikannya menjadi sebuah sunnah ataupun tidak wajib. Bahkan hadirin yang dimuliakan Allah, karena kita tahu hadis, orang-orang yang kemudian memberikan hutang diberikan pahala banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menunda-nunda hutang tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sungguh ini perilaku-perilaku yang tercela. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita masuki 2 rukun al-khutbah. Mana-mana ada kekhilafan dan kekeliruan harap ditegur agar sempurnanya sahnya salat Jumat kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.